Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar untuk pembelajaran tematik tema 1, subtema 1, muatan IPA dengan materi perkembangbiakan tumbuhan. Anak-anak amati gambar tersebut. Pada gambar nampak ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia. Ketiganya hidup bersama, saling ketergantungan, saling membutuhkan. Apa manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup yang lain? Anak-anak pasti tahu jawabannya ya. Manfaat tumbuhan bagi manusia, manfaat tumbuhan bagi hewan. Karena anak-anak juga sehari-hari membutuhkan itu tumbuhan, mengkonsumsi juga. Manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain sebagai sumber energi, sebagai sumber vitamin, sebagai sumber oksigen, kemudian untuk mengikat air tanah. Air tanah itu nantinya yang akan jadi sumber air bersih yang dimanfaatkan manusia untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Kalau bumi ini tidak ada tumbuhan, maka anak-anak tentu akan kepanasan. Kemudian kalau bagi hewan, tumbuhan itu sebagai sumber energi. Nah, sebagai sumber energi bagi hewan, bagi manusia, sebagai sumber vitamin tadi, berarti tumbuhan itu dikonsumsi, dimakan, sebagai sumber bahan makanan. Kalau setiap hari manusia, hewan itu membutuhkan tumbuhan, maka tumbuhan harus tetap lestari, harus dijaga kelestariannya. Nah, cara tumbuhan untuk bisa tetap lestari yaitu dengan berkembang biak. Berkembang biak itu adalah proses terbentuknya individu baru yang sama jenisnya dengan individu yang menghasilkannya. Beranak istilahnya. Anak-anak mesti ini ya, kalau hewan punya anak itu artinya berkembang biak. Tumbuhan itu bertambah banyak itu juga berkembang biak. Nah, tujuan dari perkembangbiakan adalah sebagai cara untuk mempertahankan jenisnya supaya tidak mengalami kepunahan. Jadi supaya tetap lestari, tidak punah. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dikelompokkan menjadi 2, yaitu secara generatif atau melalui perkawinan dan secara vegetatif atau tanpa melalui perkawinan. Perkembangbiakan secara generatif biasanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga. Sementara kalau yang vegetatif ini pada tumbuhan yang tidak memiliki bunga. Tumbuhan yang memiliki bunga dilakukan perkembangbiakan secara vegetatif juga bisa. Karena perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu ada yang vegetatif alami, ada yang vegetatif buatan, yaitu yang menggunakan bantuan manusia. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Ini fokus yang akan kita bahas hari ini. Ini secara generatif atau melalui perkawinan. Pertama kita akan mengenal dulu bagian-bagian bunga. Karena bunga ini adalah merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Alat perkembangbiakan. Karena di dalam bunga ini ada bagian-bagian yang berperan penting dalam perkembangbiakan, yaitu benang sari dan putik. Ini anak-anak perhatikan bagian tumbuhan ini ada mahkota. Mahkota ini biasanya yang berwarna-warni, ada merah, ada kuning. Ya. Kenapa berwarna-warni? Untuk menarik serangga-serangga datang. Ini mahkota.
Kemudian ini tadi benang sari, ya. Di ujungnya ada kepala sari. Kepala sari ini yang nanti menghasilkan serbuk sari. Kemudian ada kepala putik, ada tangkai putik, kemudian ada bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, dan ada kelopak bunga. Nah, putik berperan sebagai alat kelamin betina dan benang sari sebagai alat kelamin jantan. Anak-anak cara mengingatnya mudah. Sari, sari biasanya nama perempuan, tapi kalau pada bunga, sari itu yang jantan, ya. Jadi benang sari alat kelamin jantan, putik alat kelamin betina. Nah, proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan pertama-tama itu diawali dengan peristiwa penyerbukan, yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Nah, di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik atau sel kelamin betina atau sel telur. Oke. Jadi tadi dari penyerbukan itu baru jatuh melekat, lanjut pembuahan. Pembuahan itu melebur antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Hasil dari pembuahan berupa zigot. Zigot itu kemudian tumbuh menjadi lembaga. Lembaga tumbuh menjadi bakal biji. Bakal biji tumbuh menjadi biji dan bakal buah. Kemudian buah tumbuh menjadi daging buah. Nah, lembaga itu tadi yang ada di dalam biji yang merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif contohnya padi, mangga, durian, dan jambu. Anak-anak pasti pernah makan mangga ya. Mangga itu di dalam kulit ada daging buah yang kalian makan. Di dalam daging buah ada biji. Kalau bijinya itu kalian buka, di dalamnya ada yang namanya lembaga. Nah, lembaga itulah nanti ketika biji mangga itu ditanam, dari lembaga itulah muncul tumbuhan baru. Sekarang sudah mulai musim mangga ya, boleh nanti anak-anak praktek. Coba kalau makan mangga, bijinya dibelah. Nanti di dalamnya ada kepingan dua itu. Ada kepingan dua yang dinamakan lembaga. Nah, macam-macam perkembangbiakan generatif ini didasarkan yang pertama dari proses penyerbukannya. Itu ada penyerbukan sendiri atau disebut autogami. Kemudian yang kedua ada penyerbukan tetangga atau geitonogami. Yang ketiga, penyerbukan silang atau alogami. Dan yang keempat, penyerbukan bastar. Oke. Yang seperti apa penjelasannya? Simak. Nah, ini gambar untuk penyerbukan sendiri. Jadi, benang sari dan putik itu berasal dari satu bunga. Serbuk sari dan putiknya itu berasal dari satu bunga. Nah, serbuk sari jatuh ke kepala putik dari bunga yang sama, ini berasal dari satu bunga, ini dinamakan penyerbukan sendiri. Contohnya pada tanaman mangga, jambu, rambutan, ya. Kemudian yang kedua ada penyerbukan tetangga. Nah, namanya juga tetangga ya. Pastinya tidak semua berasal dari bunganya sendiri, dari bunganya tetangga. Nah, ini bertetangga, masih satu pohon tapi bunga yang berbeda. Nah, serbuk sari dari bunga yang satu jatuh ke kepala putik bunga yang lainnya, tapi masih dalam satu pohon. Itu namanya penyerbukan tetangga. Contoh tanamannya adalah padi dan jagung.
Kemudian penyerbukan silang. Kalau penyerbukan silang itu bunganya beda, tanamannya juga dari tanaman yang lain, tapi satu jenis. Jadi misalnya di kebun ada 2 pohon melinjo. Oke, pohon 1 dan pohon 2 sama-sama punya bunga. Nah, serbuk sari dari bunga pohon 1 jatuh ke atau melekat ke putik pada bunga pohon 2. Itu namanya penyerbukan silang. Lah kok bisa melekatnya ke pohon yang lain? Iya, karena nanti kita lanjut. Penyerbukan itu bisa dibantu dengan berbagai media. Bisa jadi ada serangga melekat pada bunga pohon 1. Kemudian serangga membawa serbuk sari pada kakinya. Serangga itu terbang hinggap ke bunga di pohon 2, nempel. Nah, serbuk sarinya ketinggalan di putik bunga pohon 2, terjadilah penyerbukan. Seperti itu, oke. Ini namanya penyerbukan silang. Ingat-ingat, serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga yang berbeda pohon tapi masih satu jenis. Jadi melinjo ya melinjo semua, pohonnya beda, jenis tanamannya sama, ya. Nah, yang keempat itu ada penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar itu hampir sama dengan penyerbukan silang. Jadi serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga yang berbeda pohon. Tapi masih satu varietas. Masih satu spesies, satu jenis tapi beda varietas. Contohnya jambu isi merah dan jambu isi putih. Nah, kalau tadi yang silang itu kan satu jenis, melinjo dengan melinjo, pohon 1 dan pohon 2. Nah, kalau bastar itu satu spesies, satu jenis, tapi varietasnya beda. Nah, contohnya jambu isi merah, jambu isi putih. Nah, serbuk sari dari bunga pohon jambu isi merah melekat pada putik dari bunga pohon jambu isi putih. Itu namanya penyerbukan bastar. Nah, tadi kenapa terjadi penyerbukan silang, kenapa terjadi penyerbukan bastar, kenapa terjadi penyerbukan tetangga. Ini kita lihat lagi. Nah, berdasarkan perantaranya, ada yang dinamakan penyerbukan dengan perantara hewan atau namanya zoidiogami. Dengan perantara hewan. Contohnya serangga. Serangga melekat pada bunga 1, kemudian terbang pindah ke bunga 2, serbuk sarinya ikut nempel di putik bunga 2, terjadi penyerbukan. Itu namanya zoidiogami, perantara hewan. Kemudian yang kedua ada hidrogami atau perantaranya air. Ini biasanya terjadi pada tumbuhan-tumbuhan air. Serbuk sari jatuh, terbawa arus air. Kemudian nanti nempel ke putik dari bunga yang lain. Terjadilah penyerbukan yang perantaranya air atau disebut hidrogami. Kemudian yang ketiga anemogami atau perantara angin. Perantara angin ini contohnya tadi pada tanaman padi, tanaman jagung, itu perantaranya angin. Ketika ada angin bertiup, kemudian serbuk sari jatuh, terbawa angin, kemudian dia melekat ke putik di bunga yang lain, di bunga yang lain. Nah, ini perantaranya angin. Kemudian yang keempat ada perantaranya manusia dengan bantuan manusia atau disebut antropogami. Ini contohnya pada tanaman vanili.
Tanaman vanili itu dibantu oleh manusia penyerbukannya. Jadi bunganya dikawinkan. Kemudian pada tanaman salak, kalau pada tanaman salak itu kan ada ini ya, kegiatan yang manusia itu mengambil bunga dari tanaman salak jantan, kemudian bunganya dipukul-pukulkan atau apa itu ke tanaman yang betina, ke bunga yang betina, ya. Jadi nanti terus terjadilah penyerbukan. Nah, itu peran manusia di situ, namanya itu antropogami. Ya. Jadi manusia yang membantu proses penyerbukannya. Ditemukan antara serbuk sari dengan kepala putiknya oleh manusia. Anak-anak, untuk kali ini pembahasan materi kita sampai ini dulu. Nanti kita masih akan melanjutkan di pembelajaran berikutnya untuk perkembangbiakan pada tumbuhan yang secara vegetatif. Selamat belajar.